Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang studi UMKM Jamur Nusa Indah Jamkit. Yang beranggotakan 1. Anissa Wahyu Nur Robi dengan NIM 2019-11-475, Clarissa Novia Priastuti 2019-11-529, Uli Tiara Angelia 2019-11-571, Alfian Nur Rozi 2019-11-646, Aditya Kanza Fernanda 2019-11-665. Profil UMKM Jamur Nusa Indah Jamkit yang beralamat di Desa Jamban Kidul, RT 7 RW 04, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Pemilik usaha ini bernama Bapak Mukrim. Kepengurusan usaha ini yaitu bersifat profesional yang didirikan pada tahun 2011. Latar belakangnya sendiri adalah minimnya produsen bisa mengelola jenis usaha ini dan juga prospek usaha ini ke depannya sangat bagus. Visi misinya adalah pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar di sektor. Misinya sendiri adalah mengenalkan kepada masyarakat umum bagaimana pembudidayaan jamur secara organik dan bahwa jamur itu adalah makanan sehat alami. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bisnis model Canva. Bisnis model Canva ini yang digunakan yaitu K-Partner, 1. Pedagang sayur keliling, 2. Supplier bibit jamur tiram, 3. Pedagang pasar supermarket. K-Activities, 1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jamur, 2. Pemasaran. K-Research, 1. Sumber daya manusia atau tenaga kerja, 2. Lokasi atau tempat pembuatan, 3. Alat untuk perawatan, 4. HP untuk sosial media, pemasaran secara online. Value proposition, 1. Jamur yang masih segar, 2. Jamur yang berkualitas, 3. Harga terjangkau, 4. Pemesanan dapat dijangkau secara online. Customer relationship, 1. Penjualan secara online maupun offline, 2. Memberikan pelayanan terbaik. Channel, 1. Direct selling, 2. Pedagang sayur, 3. Online atau sosmed. Customer segment, 1. Ibu rumah tangga dan restoran jamur. Cost struktur, 1. Biaya upah pekerja, 2. Biaya perawatan, 3. Biaya bahan baku. Revenue streams, yaitu profit penjualan jamur tiram. Core value. Yang pertama yaitu integrity atau integritas. Karyawan UMKM Jamur Nusa Indah Jamkit menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang kedua, excellence atau unggul. Memberi kinerja terbaik dan hasil yang luar biasa untuk konsumen. Ketiga, innovation atau inovasi. Mendorong kreativitas tanpa batas untuk produk-produk pada Jamur Nusa Indah. UMKM ini melakukan inovasi dengan mengolah olahan jamur tiram menjadi suatu produk makanan yang dapat langsung dikonsumsi dengan berbagai jenis produk olahan makanan dan juga berbagai varian rasa. Yang keempat, trust atau kepercayaan. Menjanjikan pelanggan dan konsumen bahwa UMKM Jamur Nusa Indah Jamkit akan menyadari keyakinan mereka dalam peningkatan produktivitas. Yang terakhir yaitu profesional, kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik. Hambatan. Hambatan terdiri dari finansial, operasional, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Yang pertama, finansial. Pencatatan pembukuan untuk pemasukan dan pengeluaran yang belum teratur. Karena dengan tidak adanya pembukuan secara teratur, maka manajemen keuangannya berantakan dan juga terkadang pendapatan langsung digunakan untuk kebutuhan pribadi. 2. Adanya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini dikarenakan adanya pandemi. Hal tersebut membuat turunnya konsumen sehingga pendapatan juga menurun. Penurunan omset tersebut sekitar 20-30%. 2. Operasional. Tempat untuk pembudidayaan jamur dan juga untuk mengelola olahan produk jadi jauh, sehingga perlu membutuhkan waktu jika ingin ke gudang budidaya. 2. Tempatnya yang berada terletak di desa sehingga jarang orang yang mengetahui. Meskipun UMKM ini sudah memasarkan olahan produk jadi maupun bibitnya keluar Kabupaten Pati. Pemasaran. Promosi pemasaran yang jarang dilakukan. Promosi harusnya dapat dilakukan di mana saja, apalagi sekarang masa pandemi seharusnya dapat mempromosikan melalui sosial media dengan cara membuat tampilan sosial media tersebut terlihat menarik, jadi ingin membeli tidak hanya dari kalangan ibu-ibu tapi juga dari kalangan anak muda. Sumber daya manusia. Sebelum pandemi, kendala SDM bersaing dengan pabrik atau rata-rata masyarakat di desa tersebut sudah bekerja di pabrik. 2. Saat pandemi, UMKM melakukan pengurangan UMKM menjadi 1 orang, yang tadinya ada 4 orang. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan produk sehingga pelaku UMKM melakukan pengurangan karyawan. Solusi. Yang pertama, aspek finansial. Kedua, aspek operasional. Ketiga, aspek pemasaran. Yang terakhir, aspek sumber daya manusia. Aspek finansial. 1. Kedepannya, untuk lebih memperhatikan kegiatan usaha jamur Nusa Indah yang menjadi fokus utama produksi jamur yang siap panen dan budidaya jamur Nusa Indah. Usaha yang dilakukan pada akhirnya akan dinilai besarnya biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Selisih antara keduanya, penerimaan dikurangi biaya, akan menghasilkan pendapatan yang akan digunakan sebagai indikator awal tingkat. Kedua, UMKM dapat melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran laporan keuangan supaya manajemen keuangan usaha yang dikelola dapat terkontrol dengan baik. Aspek operasional. Yang pertama, kedepannya tetap mempertahankan kualitas jamur Nusa Indah adalah suatu usaha budidaya jamur Nusa Indah untuk menghasilkan jamur menjadi segar dengan bahan baku yang steril dan juga aman dalam diproses. Pembibitannya jamur Nusa Indah adalah jamur yang layak dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. 2. Tempat usaha tersebut yaitu sebaiknya memperluas tempat untuk usaha seperti gudang untuk pembuatan jamur, tempat untuk produk yang sudah diolah, dan juga sebaiknya tempat produksi pembudidayaan harusnya berdekatan dengan tempat untuk penjualan barang yang sudah diolah. Jadi nantinya konsumen akan tertarik untuk melihat seperti apa pembudidayaan jamur itu. 3. Perlu pemasangan banner atau petunjuk jalan di arah masuk tempat usaha jika di daerah tersebut terdapat usaha jamur yang memiliki kualitas yang baik. Aspek pemasaran. 1. Promosi sebuah produk sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha yang dijalankan.
Promosi harus dilakukan secara rutin agar banyak orang yang tahu. Promosi dapat dilakukan di mana saja, apalagi sekarang masa pandemi, sebaiknya dapat mempromosikan melalui sosial media dengan cara membuat tampilan sosial media tersebut terlihat menarik, jadi yang ingin membeli tidak hanya dari kalangan ibu-ibu, tapi juga dari kalangan anak muda. 2. UMKM ini juga dapat bergabung dengan kemitraan agar mudah dalam memasarkan produknya. Aspek sumber daya manusia. 1. Pelaku usaha dapat melakukan suatu kesepakatan ke masyarakat sekitar atau karyawan yang dulunya bekerja. Misalnya, jika nanti kondisi pandemi sudah membaik, maka dapat membantu lagi. 2. Karena usaha yang masih dibilang menengah ini, maka pelaku usaha dapat menerapkan dengan melakukan pergantian karyawan. Misalnya, hari pertama karyawan A, kemudian hari kedua karyawan B, dan seterusnya. Dengan sistem pengajian dilakukan per minggu atau per hari. Kesimpulan dan saran. Jamur Nusa Indah adalah salah satu jamur tiram yang bergerak di bidang makanan. Budidaya jamur tiram memiliki prospek ekonomi yang baik. Jamur tiram merupakan salah satu produk komersial dan dapat dikembangkan dengan teknik yang sederhana. Selain itu, konsumsi masyarakat akan jamur tiram cukup tinggi, sehingga produksi jamur tiram mutlak diperlukan dalam skala besar. Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, perlu memperhatikan beberapa aspek guna jika terjadi suatu hambatan, maka dengan mudah dapat menemukan solusinya. Aspek tersebut yaitu finansial, operasional, pemasaran, dan sumber daya manusia. Untuk sarannya sendiri, yang pertama kepada pengusaha budidaya jamur tiram mitra mandiri agar lebih meningkatkan produksi jamur tiram segar, agar dapat meningkatkan pendapatan, serta memperluas pemasaran agar lebih merata, sehingga masyarakat mengenal akan jamur tiram. Yang kedua, kepada pemerintah kota maupun kabupaten agar dapat memberikan perhatian yang lebih kepada kegiatan perekonomian khususnya budidaya jamur tiram dengan cara mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang budidaya jamur karena usaha ini memiliki potensi untuk lebih berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian pada pengusaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.